Halo sahabat keluarga Pandu, selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan tubuh yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam studi Alkitab. Studi Alkitab kita hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silahkan membaca teksnya terlebih dulu. Lukas dalam narasi ini menampilkan dua figur penting Yesus, yaitu Yesus sebagai guru dan Yesus sebagai penyembuh. Dua figur ini adalah dua figur yang menonjol dalam cerita-cerita Lukas dan juga cerita-cerita Injil lainnya. Kata mengajar diterjemahkan dari kata didaskon, dari kata didasko, yang memiliki kesejajaran dengan kata nomodidaskaloi, dan diterjemahkan LAI dengan ahli Taurat. Dengan menggunakan istilah ini, Lukas mendudukkan Yesus sejajar dengan guru-guru Taurat orang Yahudi. Perkataan duduk mendengarkannya adalah interpretasi LAI terhadap teks asli yang mengatakan di sana duduk orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Karena jika memperhatikan ayat 21, mereka tidak duduk di sana untuk mendengarkan dia mengajar, melainkan hanya mencari celah untuk menyalahkan Yesus. Lukas hanya menyebutkan di sana tanpa memberikan kejelasan tempat mana yang dimaksudkan. Namun dalam Markus 2 ayat 1 disebutkan bahwa tempat itu adalah Kapernaum. Meskipun demikian, Lukas menampilkan sosok Yesus dengan pengaruh yang besar karena orang-orang yang duduk di sekitar Yesus berasal dari tempat-tempat penting yaitu Galilea, Yudea, dan Yerusalem. Ayat 17b disampaikan Lukas sebagai penghubung untuk narasi penyembuhan yang tampaknya lebih menjadi fokus dari perikop ini. Namun karya penyembuhan Yesus ini diberi penekanan pada kuasa Tuhan yang menyertai Yesus. Penyebutan kuasa Tuhan ini tampaknya menjadi respons Lukas yang mendahului pertanyaan yang diajukan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi di ayat 21 nanti. Kata menyertai diterjemahkan dari kata en, dari emi, yang bisa berarti hadir atau ada, atau menyertai atau berpihak, tetapi bisa juga berarti berada di tangan. Dalam konteks Injil Lukas 5 ayat 17-26 ini, maka en menunjuk kepada kuasa Tuhan yang diberikan kepada Yesus. Karena itu dia bisa melakukan penyembuhan. Jadi bagi Lukas, kuasa itu diterima Yesus. Kapan diterimanya tidak penting. Penggunaan bentuk imperfect indikatif menunjukkan bahwa kuasa Tuhan yang menyertai Yesus sudah ada sejak waktu lampau. Jadi bukan baru saat dia akan menyembuhkan orang sakit. Kata menyembuhkan diterjemahkan dari kata iastai dan iaomai yang berhubungan dengan penyembuhan penyakit fisik, tetapi bisa juga untuk yang spiritual. Dalam teks Alkitab, kata iaomai sering dihubungkan dengan Tuhan dan penyembuhan yang supernatural sehingga menarik perhatian orang kepada Tuhan. Dalam teks ini, perhatian itu ditujukan kepada Yesus. Ayat 18-19 langsung berhubungan dengan ayat 17b. Sebelumnya dalam pasal 4 ayat 38-41 sudah diceritakan Lukas tentang kemampuan Yesus untuk menyembuhkan orang sakit. Tidak heran bahwa dalam pasal 5 ayat 18-19 diceritakan juga tentang beberapa orang yang datang membawa orang lumpuh untuk disembuhkan Yesus. Mungkin saja mereka sudah pernah melihat atau mendengar penyembuhan yang dilakukan Yesus. Usaha untuk bisa menurunkan orang lumpuh dari atap rumah tepat di depan Yesus
memperlihatkan keyakinan atau iman mereka terhadap kuasa penyembuhan di dalam diri Yesus. Kata di hadapan Yesus atau di hadapannya diterjemahkan dari kata enopion autou. Enopion dapat diartikan di depan mata atau di hadapan. Enopion sering juga diartikan secara metaforis, yaitu iman yang tidak tersembunyi dari pandangan Allah. Orang-orang yang melakukan ini juga dikatakan selalu menempatkan Allah dalam pikiran mereka dan ingin mendapat perhatian dari Allah. Di ayat 19 dikatakan bahwa mereka tidak menemukan jalan untuk membawa orang lumpuh itu kepada Yesus. Kata tidak menemukan jalan ini diterjemahkan dari kata me heurontes poias, dan kata heurontes secara harafiah berarti menemukan, namun di dalamnya terkandung makna usaha. Untuk menemukan, orang berusaha untuk mendapatkan apa yang ingin ditemukan itu. Jadi kalau dikatakan bahwa mereka tidak menemukan jalan, itu artinya bahwa mereka sudah berusaha untuk menemukan jalan, tetapi mereka tidak menemukan jalan tersebut. Dan mereka tidak bisa membawa orang lumpuh itu ke hadapan Yesus. Namun akhirnya mereka menemukan juga jalan yang mereka cari. Jalan yang tidak biasanya, yaitu membongkar atap dan menurunkan orang lumpuh itu tepat di depan Yesus. Lukas tampaknya menggambarkan atap rumah dari genteng yang lebih akrab bagi pembacanya di wilayah Greko-Romawi, yang atap rumahnya dari genteng, bukan atap rumah di daerah Galilea yang terbuat dari jerami. Memang Lukas tidak menyebut atap rumah seperti apa yang dibongkar. Apapun jenis atapnya itu, Lukas lebih ingin menekankan usaha untuk bisa membawa orang lumpuh itu tepat di depan Yesus, supaya dia mendapat perhatian Yesus. Dalam ayat 20, Lukas justru mengedepankan perhatian Yesus kepada iman orang-orang yang menolong orang lumpuh ini, yang berusaha agar orang lumpuh ini bisa dibawa tepat di hadapan Yesus. Karena mereka yakin Yesus bisa menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Ini menunjukkan bahwa Yesus sangat menghargai orang-orang yang sungguh-sungguh memberikan perhatian dan mau menolong saudara-saudaranya yang membutuhkan. Mungkin juga kata mereka di ayat 20 termasuk orang yang lumpuh itu. Dari objek plural, Lukas berpindah kepada objek tunggal ketika menuturkan perkataan Yesus tentang dosa. Dan objek tunggal ini adalah orang lumpuh. Yesus tidak berbicara pertama-tama tentang kesembuhan, melainkan pengampunan dosa. Karena perhatian Yesus lebih kepada iman, Lukas kemudian menghubungkan iman itu dengan pengampunan dosa. Lukas mungkin saja ingin menunjukkan bahwa iman semacam itu membutuhkan pertama-tama pengampunan dosa atau kesembuhan rohani dibanding kesembuhan fisik. Lukas juga mungkin ingin memberi penekanan bahwa yang dibutuhkan manusia atau orang beriman seperti itu, yang pertama adalah pengampunan dosa. Sebagaimana tujuan Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk menyatakan karya pengampunan Allah atas manusia. Di awal juga sudah dikatakan bahwa kesembuhan yang dilakukan Yesus karena ada kuasa dari Tuhan, di dalamnya juga bisa mencakup kesembuhan spiritual. Lukas juga ingin menunjukkan kuasa Yesus yang tidak terbatas di luar ekspektasi manusia. Lukas selanjutnya memperlihatkan ketidaksetujuan pikiran para ahli Taurat dan orang Farisi dengan pengampunan yang dinyatakan Yesus. Kata menghujat diterjemahkan elai dari kata lalei blasfemias, dan kata lalei blasfemias secara harafiah berarti mengucapkan hujatan atau mengucapkan hal yang kasar, tidak pantas, atau juga mengucapkan kebohongan atau fitnah. Namun lalei blasfemias dapat juga diartikan sebagai ucapan yang tidak memperlihatkan kesalehan seseorang dan dapat merusak keagungan Allah. Jadi bagi ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Yesus sudah merusak keagungan Tuhan ketika dia mengatakan bahwa dosa orang lumpuh itu sudah diampuni.
Mereka beranggapan bahwa Yesus tidak memiliki kuasa untuk mengatakan hal itu. Dia dianggap sudah berbohong, karena hanya Allah sendirilah yang dapat mengampuni dosa. Kata yang diterjemahkan dengan ahli Taurat dalam ayat 21 ini adalah hoi grammateis, berbeda dengan nomo didaskaloi yang disebut di dalam ayat 17. Kata nomo didaskaloi lebih berarti guru atau pengajar hukum Yahudi, sedangkan grammateis lebih menggambarkan profesionalitas seseorang di bidang teks suci untuk orang Yahudi. Mereka juga dianggap ahli dan memiliki otoritas dalam menginterpretasi kitab suci. Jadi perkataan Yesus dianggap menghujat Allah karena dianggap tidak sesuai dengan interpretasi mereka atas kitab suci. Menurut interpretasi mereka, hanya Allah saja yang bisa menyatakan dosa diampuni. Yesus menurut mereka bukan Allah. Meskipun Lukas menampilkan Yesus sebagai yang Maha Tahu, yang mengetahui pikiran mereka, namun Yesus masih bertanya tentang apa yang mereka pikirkan dalam hati mereka. Yesus ingin mengetahui alasan yang ada di hati mereka. Hati atau tepatnya jantung yang diterjemahkan dari kardiais dipahami sebagai pusat afektif manusia dan berhubungan dengan moral manusia, bukan dalam pengertian tempat memompa darah. Dalam hati terkandung keinginan, niat, nafsu, pikiran, karakter, dan juga keputusan. Kardiais juga dipahami sebagai pusat kehidupan spiritual. Lukas melanjutkan keingintahuan Yesus ini dengan pertanyaan yang diajukan di ayat 23. Di sini Yesus membuat pembandingan dalam hal berkata-kata tentang kesembuhan spiritual dan kesembuhan jasmani. Kata eukopoteron yang diterjemahkan LAI dengan lebih mudah memang berhubungan dengan sesuatu yang lebih mudah dikerjakan dengan tenaga manusia. Jadi Yesus sekarang meminta pendapat atau pemikiran dari hati orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini tentang apa yang lebih mudah untuk dilakukan oleh manusia menurut mereka. Dalam ayat ini, Lukas memunculkan istilah anak manusia, huios tu anthropu, untuk pertama kalinya di dalam tulisan Lukas. Gelar ini dihubungkan Lukas dengan kuasa yang dimiliki Yesus untuk mengampuni dosa. Tetapi mungkin juga karena orang Yahudi sering berpikir bahwa penyakit disebabkan oleh dosa orang itu atau juga dosa orang tuanya, maka Yesus mulai dengan menunjukkan bahwa anak manusia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Dan setelah dosanya diampuni, penyakitnya juga disembuhkan. Gelar anak manusia ini mungkin dipakai Lukas untuk sejak awal memperlihatkan kemesiasan Yesus. Dan gambaran anak manusia yang memiliki kuasa ini sejajar dengan gambaran kitab Daniel tentang anak manusia. Kita bisa membacanya di dalam Daniel 7 ayat 13 dan 14. Kata berkuasa atau memiliki kuasa diterjemahkan dari exousian ekhei, berbeda dari dunamis kurio atau kuasa Tuhan yang digunakan Lukas di ayat 17. Exousian secara harafiah berarti kekuasaan, otoritas, hak istimewa, atau pengaruh. Namun dalam perjanjian baru, exousian dihubungkan dengan otoritas dari Allah kepada orang-orang kudusnya atau orang-orang yang bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Dengan demikian, Yesus ingin mengatakan bahwa Allah telah memberikan Yesus kuasa untuk mengampuni dosa. Lukas dengan demikian memasukkan atau menyatukan ide tentang kuasa Allah untuk menyembuhkan dan mengampuni dosa dalam satu pribadi, Yesus. Kuasa Yesus untuk menyembuhkan dinyatakan ketika dia meminta orang lumpuh itu untuk bangun, angkat tempat tidur, dan pulang ke rumah. Kata bangunlah diterjemahkan dari egere, dari kata egeiro, yang bisa berarti bangun, bangkit, naik, berdiri, atau angkat. Kata egero ini juga dipakai Lukas dalam Injil Lukas 24 ayat 6 ketika berbicara tentang Yesus yang bangkit.
Dengan menyuruhnya bangkit, Yesus membebaskan orang ini dari baik ketergantungan kepada manusia karena dia tadinya lumpuh, tetapi juga dari ketidakberdayaan karena dosa, sebagaimana Yesus yang bangkit terbebas dari kuasa maut. Jadi sekalipun di awal dikatakan bahwa Yesus peduli dan menghargai solidaritas manusia kepada sesamanya, terutama mereka yang membutuhkan, namun Yesus ingin agar orang bisa mandiri dan tidak bergantung terus kepada orang lain. Orang yang tadinya lumpuh itu kemudian bangun. Kata Yunani yang dipakai adalah anastas, dari kata anistemi. Ini juga kata yang sama yang dipakai Lukas dalam Lukas 24 ayat 7 ketika mengatakan bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga. Kata anistemi ini memang bisa berarti bangkit, muncul, atau berdiri, tetapi sering ditekankan pada bangkit dari kematian. Kata ini memang memiliki makna bahwa orang yang bangkit itu mempunyai masa depan. Jadi Lukas ingin menunjukkan bahwa orang yang tadinya lumpuh itu sekarang memiliki masa depan bukan hanya karena dia tidak lumpuh lagi, tetapi karena dia juga sudah dibebaskan dari dosanya. Masa depannya dijamin oleh Yesus. Karena itu dikatakan dia mengangkat tempat tidurnya sendiri dan pulang ke rumah. Masa depannya dibangun dari keluarga. Dalam konsep Yahudi, masa depan adalah masa depan bersama atau komunal, bukan individual. Masa depan atau kesejahteraan hidup itu dimulai dari keluarga, dari rumah yang menjadi berkat Allah bagi keluarga. Karena kesembuhan, pengampunan dosa, dan masa depan tidak bersumber atau berpusat pada manusia, melainkan pada Tuhan, maka Lukas mengatakan bahwa orang ini memuliakan Allah. Memuliakan Allah ini juga sekaligus menjadi pengakuan terhadap kuasa Allah. Lukas melalui narasi mendorong mata orang lumpuh ini untuk melihat melampaui pribadi Yesus di depannya. Dia melihat Allah yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan dan mengampuni dosa dan diberi tekanan kuat oleh Lukas dalam narasi ini. Meskipun Lukas mengatakan bahwa orang-orang yang melihat peristiwa itu takjub atau terkejut, atau heran, atau juga bingung, atau tidak bisa memahami peristiwa itu dengan pikiran manusia umumnya dari kata Yunani ekstasis, namun mereka semua memuliakan Allah. Sikap takut yang mereka tunjukkan mungkin berhubungan dengan kesembuhan yang dialami orang lumpuh tadi, dan juga menjadi undangan untuk orang lain untuk bersama-sama memuliakan Allah. Dengan demikian, Lukas menghadirkan sikap memuliakan Allah sebagai sikap hidup bersama atau sikap hidup komunal, tidak hanya individual. Meskipun Lukas tidak menjelaskan apakah semua orang yang dikatakannya di sini termasuk para ahli Taurat dan orang Farisi atau tidak, pembaca mungkin sudah berkesimpulan bahwa semua orang itu tidak termasuk orang Farisi dan ahli Taurat. Orang-orang ini juga digambarkan Lukas memiliki perasaan takut dari kata phobu yang menggambarkan sebuah perasaan takut yang luar biasa. Namun dalam Alkitab kata phobu dari phobos sering dipakai dalam arti yang positif karena dihubungkan dengan sikap seseorang di hadapan yang ilahi atau ketika berhadapan dengan kuasa Tuhan. Rasa takut ini dihubungkan dengan pengakuan mereka bahwa mereka telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Maksudnya adalah melihat hal-hal yang tidak mereka pikirkan atau duga, atau yang ada di luar pikiran atau yang bertentangan dengan pikiran manusia umumnya, yaitu orang yang lumpuh bisa kembali berjalan. Istilah yang dipakai adalah paradoksa, sama dengan makna paradoks yang sudah kita kenal. Lukas ingin menunjukkan bahwa manusia memang tidak bisa menduga apa yang dilakukan Allah untuk hidup manusia. Jadi, apa makna teks hari ini untuk kita orang percaya saat ini? Lukas pertama-tama ingin menekankan solidaritas di antara sesama manusia, khususnya dengan mereka yang membutuhkan. Solidaritas ini harus mendorong manusia
untuk mampu mengatasi tantangan yang ada dan menemukan jalan keluar dalam mengatasi masalah yang ada. Solidaritas adalah kekuatan pemberdayaan. Kedua, semangat solidaritas ini tidak boleh membuat orang tergantung sepenuhnya kepada orang lain. Untuk itu, orang yang bergantung kepada orang lain harus diberdayakan agar dia juga bisa melihat masa depannya dengan lebih baik. Yang ketiga, bersama Tuhan, orang bisa melihat dan menemukan masa depannya yang mungkin menurut pikiran orang umumnya sudah tidak ada lagi karena kelemahan yang dimiliki seseorang. Untuk itu, orang perlu belajar untuk tidak melihat karya Allah dengan pikiran atau dengan mata manusia umumnya, tetapi membuka diri dan pikirannya untuk dipulihkan oleh Allah. Demikian studi Alkitab kita hari ini. Sampai bertemu kembali di studi Alkitab berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.